Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang penjajahan Jepang di kota Tarakan di Kalimantan Utara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pertempuran Tarakan. Pertempuran Tarakan adalah peperangan antara kekaisaran Jepang dan Belanda yang terjadi pada 11-12 Januari 1942. Pada masa itu, Tarakan yang masih menjadi bagian Kalimantan Timur adalah kota penting bagi Belanda karena memiliki 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Karena kekayaan minyak buminya, tidak hanya Belanda yang ingin menguasai Tarakan, tetapi juga Jepang. Oleh sebab itu, Jepang mulai menyusun rencana untuk merebut Tarakan dari tangan Belanda dan kemudian berujung pada pertempuran. Setelah menyusun rencana pada 10 Januari 1942, Jepang mulai bergerak menuju Tarakan. Hal ini diketahui oleh layanan penerbangan Angkatan Laut Belanda yang menemukan adanya armada invasi Jepang ke Tarakan. Dan peperangan pun terjadi. Singkat cerita, dalam pertempuran ini, Jepang berhasil meraup kemenangan dan menguasai Tarakan pada tanggal 12 Januari 1942. Masa penjajahan Jepang banyak dampak-dampak yang terjadi waktu Jepang menjajah Tarakan. Dan apa saja dampaknya? Kami akan menjelaskan satu persatu. Pertama, di bidang ekonomi. Balik lagi ke tujuan awal Jepang ke Indonesia adalah untuk memperoleh sumber daya alam, terutama minyak bumi. Mereka mengambil aset-aset ekonomi yang dulunya dikuasai oleh sekutu. Mereka juga mengadakan setoran wajib dan koperasi bersama yang akhirnya tetap merugikan rakyat Indonesia karena Jepang tetap menerima lebih banyak dari rakyat Indonesia itu sendiri. Kedua, di bidang sosial, Jepang melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. Gimana caranya? Mereka membentuk Romusha atau tenaga kerja paksa yang terdiri atas para laki-laki Indonesia yang direkrut oleh Yokai. Sedangkan yang perempuan dijadikan jugun, kanfu, atau tenaga penghibur tentara untuk memuaskan hasrat tentara Jepang. Yang ketiga, di bidang politik, Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. Kemudian pemerintah Jepang memubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Dan yang terakhir, penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Karena kebijakan Romusha, berbagai permasalahan pun bermunculan yang mengakibatkan trauma bagi Indonesia. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Jepang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Bagi yang bertanya, apa itu eksploitasi? Eksploitasi yang berarti politik, pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subjek. Eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata, tanpa mempertimbangkan rasa kepatuhan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Dan ada juga peninggalan-peninggalan hasil penjajahan Jepang di Tarakan, yaitu Rumah Bundar. Rumah Bundar menjadi lokasi yang disebut-sebut berkas barak prajurit perang ketika itu. Disebut Rumah Bundar ialah karena model bangunannya yang membentuk setengah lingkaran. Di Jalan Danau Jepang, Kota Tarakan, ada sejumlah rumah bundar. Satu di antaranya milik pemerintah kota atau Pemkot Tarakan yang kini menjadi museum dengan berbagai macam koleksi benda sejarah seperti peluru, baling-baling pesawat, hingga sepatu peninggalan tentara Jepang. Yang kedua, Pompa Angguk. Tak terlalu jauh dari Rumah Bundar terdapat puluhan pompa angguk yang hingga kini masih bisa digunakan, di mana pompa ini sudah beroperasi sejak zaman Belanda dan terus dilestarikan. Pompa-pompa ini dapat ditemui tak jauh dari pusat kota Tarakan. Mereka memiliki jarak yang tak saling berjauhan sehingga layaknya sebuah kompleks perminyakan. Masih di sekitar kawasan yang sama terdapat sebuah tangki berwarna hitam tertuliskan "Was Tank". Tangki ini penyok
hampir di seluruh bagian atasnya akibat dibom oleh Oke. tentara Jepang. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.